Ya. Oke, bisa dengar? Halo, Ya, bisa, Pak. Ya, Prof. bisa. Ya, sebentar saya ke belakang.
Halo, halo, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ah, Ya, ya, Pak. udah bisa nih ya. Oke, kita lanjuti ya dengan prinsip Kaizen itu tadi, filosofis Kaizen itu ya. Dan sudah kita tahu artinya eh, kita harus melakukan perubahan. Tapi perubahan itu untuk kebaikan, ya. Itu yang kita pahami ya. Oke, bagaimana kalau berkaitan dengan manajemen produksi? Nah, langkah yang pertama itu akan ditanya dalam kita membuat perencanaan apa dan siapa yang duduk dalam melaksanakan tugas masing-masing di elemen dari proses produksi itu. Mungkin ada tukang yang mencampur, tukang apa, dan sebagainya. Itulah kita bikin yang ditanya, siapa? Itu dalam itu. Siapa yang akan melaksanakan kaizen? Kaizen. Itu bukan kaizen, kaizen itu. Ya, siapa? Nah, tentu kita perlu melaksanakan yang mau betul-betul bisa SDM kita, insan sumber daya manusia itu yang siapa yang bisa. Kan enggak, biasanya ada dasarnya pertimbangan kita dalam hal ini adalah eh, kemampuannya, kompetensinya, ya. Ya biasanya kalau kita dalam satu perusahaan itu ada sekolahnya, pendidikannya. Tingkat pendidikan itu kadang-kadang memang tidak mengarah kepada eh, pekerjaan, tapi mereka bisa berpikir cepat untuk menyesuaikan diri. Ya, itu banyak pertanyaan. Ada 5. Siapa yang sedang melaksanakan kajian? Nah, waktu kita tanyakan sedang melaksanakan kajian ini, dia betul-betul melaksanakan dievaluasi. Ya, apa betul-betul dalam operasional dia laksanakan? Kalau tidak, ya kita harus ganti, cari. Itulah kita eh, melakukan perubahan-perubahan itu tadi. Nah, siapa yang seharusnya melaksanakan? Nah, kalau siapa yang seharusnya, tentunya kita mencari. Cara mencarinya bagaimana? Tentu kita memberikan kesempatan bagi pegawai kita yang punya pengalaman itu maju naik ke atas, ya, atau dia sebelumnya eh, bagaimana dia bisa menduduki itu lebih bagus melaksanakan, dia diberi semacam eh, pengetahuan atau skill tambahan, ya. Itu yang seperti itu ya. Siapa lagi yang dapat melaksanakan kajian? Nah, ini di dalam mesin, pelaksanaan mesin itu nggak mungkin satu orang. Kalau kita memakai dur gitu, itu nggak bisa. Itu ya, mungkin kita cari bukan cadangan, tapi dia waktu yang lain akan dilaksanakan oleh orang lain. Itu penting. Atau bisa saja ada halangan orang itu. Siapa melaksanakan kalau nggak ada cadangan? Itu penting juga. Itu yang perlu dilakukan. Bagaimana kita menyusun perencanaan SDM ini ya. Siapa lagi yang seharusnya melaksanakan kajian? Ada nggak yang seharusnya? Maksudnya yang melaksanakan eh, upaya-upaya semua lini kegiatan dari operasi suatu produksi itu harus kita pertimbangkan. Ada cadangan-cadangan yang kita bangun. Karena nanti akan menetapkan atau menentukan keberadaan itu. Ya, itu yang kita lihat. Itu sifatnya who.
ya. Tapi ada juga pertanyaan, ya, apa ya? What apa yang harus dilaksanakan untuk Kaizen? Kalau kita lihat gini, jangan kita suruh Kaizen pelaku itu tanpa kita kasih sebenarnya manual prosedur. Jadi perlu manual prosedur itu. Jadi kalau Kaizen itu ada, manual prosedur jelas. Jadi apa yang harus dilakukannya? Situ ada petunjuk, ya. Dan petunjuk ini jadi pertimbangan juga oleh pengawas. Apakah kajian yang ditetapkan itu sudah melaksanakan petunjuk? Ya, itu perlu ya. Jadi ya, di sini nggak ada apa air ya. Di, iya, masa bentar ya. Hangat ya. Jadi apa dan siapa berbuat apa itu penting oleh kajian-kajian ini tadi. Nah, itu harus disusun, harus didesain. Ya, jadi mengenai apa lagi yang harus dilaksanakan dalam kajian itu termuatlah di dalam job description. Apa-apa saja dia itu harus dibangun. Jadi what ini menjadi pertimbangan ya. Kemudian selain itu, nah ini pertanyaan dengan where, di mana? Ini juga menjadi pertimbangan. Sebenarnya where ini eh, kita harus bangun dana dana lokasi ya, layout daripada eh, proses bidang-bidang tertentu. Misalnya mesin di mana, layoutnya ya, administrasi di mana, tempat barang di mana, gudang di mana, itu harus jelas. Jadi kalau eh, di dana lokasi ini atau layout ini dalam semua bidang kegiatan proses produksi, kalau kita sudah tahu, mereka dapat di mana dia bekerja, di mana dia harus menyikapi pekerjaan itu. Yaitu yang kita. Nah, ada juga pertanyaan when, kapan ya? Kapan kita lakukan? Jadi eh, ini juga diatur tiap
Jadi tiap Kaizen itu pelaksana operasional itu harus juga tahu kapan dia bertindak. Misalnya penggantian atau penggantian eh, jam kerja, ya itu harus jelas, ya, tertera di SOP. Kapan menggantikan, kapan waktu-waktu untuk mengganti. Ini jelas harus ada menggambarkan when-nya itu, kapan ini. Ini diatur semua, ada dokumen harusnya dibangun, ya, tidak sembarangan. Nah, kemudian juga ada pertanyaan why, mengapa itu. Ini perlu juga, mengapa melaksanakan, kenapa kita melakukan perubahan? Ya, pertanyaan ini, kenapa melaksanakan di sana, kenapa melaksanakan? Misalnya gitu, di dalam layout suatu pabrik, kan tidak mungkin pembuangan limbah itu, di dalam pabrik. Tentu lokasinya di sana. Nah, siapa pelaksanaan itu, ya? Dan ini menjadi pertimbangan bagi kita dalam menyusun semua gerak daripada lini-lini kegiatan operasional itu, ya, menyatu dalam satu satuan, ya. Jadi ada koordinasi, ya, yang kita sebut yang lalu itu dengan adanya MP ini terjadinya KIS, kan, ya, ada koordinasi, ada integrasi, ada sinkronisasi. Kalau ini terintegrasi semua, iya kan, maka ada irisan-irisan tertentu. Ini membuat sinergitas. Itulah sinergi, kekuatan yang muncul dari usaha bisnis ini, itu akan menciptakan profit yang baik dan keberlanjutan usaha. Ya, itu yang pertanyaan why itu perlu kita pertimbangkan. Kalaupun sudah ada pertanyaan why, dipertanyakan juga how. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bagaimana melaksanakan kaizennya. Nah, itu tentu eh, kalau kaizen atau pelaku tadi sudah melaksanakan, tentu dia juga harus dipertimbangkan. Dipertimbangkan, ya, eh, jangan dia tenaganya kita pakai, tapi kita tidak memberikan kontribusi. Ya, dia tetap bagaimana bisa memberi dukungan pekerjaan terhadap kita. Kita juga memberikan dukungan kepada mereka. Jadi how itu, ya. Kemudian juga banyak yang dipertanyakan. Kita juga eh, metode. Apakah metode yang diterapkan ini tidak ada metode yang lain? Itu menjadi pertimbangan juga bagi kita. Jadi setiap ya waktu atau masa perubahan daripada permintaan, perubahan daripada konsumen itu eh, kita harus menyesuaikan. Artinya kalau dalam hal ini prinsipnya demand grade supply, ya.
itu harus kita pertimbangkan, ya. Artinya kita menyesuaikan keinginan-keinginan konsumen itu, ya, kayak mana yang mereka mau. Jadi permintaan, tapi permintaan mereka kan selalu tersembunyi. Seharusnya melalui riset seperti apa desain yang kita bangun nanti, ya. Jadi ini menjadi pertimbangan bagi kita. Itulah penerapkan Kaizen di semua lini itu oleh insan atau pekerja yang ada di satu perusahaan itu harus kita atur semua, ya. Kita atur, kita buat kok dokumen-dokumennya, aturan mainnya dan semuanya itu, ya, supaya bisa dilaksanakan. Oke, itu pemahaman kita sambung Kaizen tadi, ya. Ada ada persoalan lagi. Beberapa ahli katanya perbaikan kualitas dan kuantitas seluruh aspek yang tadi yang kita kemukakan, ya, kegiatan operasi operasi proses produksi akan memberikan keberlanjutan bisnis. Kayak mana rangkaian kegiatan ini, ya, pemahaman ini. Nah, ini mungkin bisa dilihat slide berikutnya. Bukan, bukan. Eh, Mungkin di situ nggak ada, ya. Selainnya nggak ada. Mungkin ini yang baru. Jadi gini. Jadi langkah kalau mau dilihat ini dia. Nih. Kalau bisa, oh nggak bisa. Bentar, ya. Jadi langkah dari bottom up, ya, level yang paling bawah itu ada tindakan namanya perbaikan kualitas. Kalau perbaikan kualitas ini akan memberikan eh, terutama diharapkan adalah reduksi biaya. Ada pengurangan biaya. Kalau ada pengurangan biaya katanya dalam operasi ini, itu akan mempengaruhi terhadap peningkatan produktivitas. Kalau ada pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas, ini barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan menjadi harga yang kompetitif. Ya, artinya harga kita eh, bisa kompetitif dengan kompetitor kita, pesaing kita, ya. Dengan harga yang kompetitif dari pesaing kita, dengan sendirinya nanti perusahaan bisnis kita yang kita olah itu akan memberikan eh, penguasaan pasar atau perluasan pasar, ya. Dengan sendirinya eh, konsumen itu akan meminta barang-barang kita, ya, lebih banyak lagi. Nah, kalau konsumen sudah meminta, ya, sudah meminta barang-barang kita lebih banyak,
itu memberikan kontribusi terhadap bisnis kita itu profitnya meningkat. Nah, dengan profit yang meningkat ini eh, kita juga tidak berhenti sampai di situ kepuasan kita sebagai produsen. Tentu kita ingin lagi bersifat mengembangkan usaha atau meningkatkan pengembangan usaha, yaitu melalui riset. Ya, riset ini diharapkan dapat informasi tentang kebutuhan konsumen yang lebih ya disesuaikan dengan perkembangan. Atau riset ini juga dapat menemukan eh, satu metode ya, satu metode yang lebih baik lagi. Jadi dengan ada peningkatan profit ini kita bisa melakukan berbagai riset. Tapi kalau profit kita pas ya, bagaimana kita melakukan riset? Tidak 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 melakukan perkembangan bagaimana produksi yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa mengembangkan, mendapatkan informasi, mendapatkan teknologi pengolahan dan sebagainya, ya dengan riset ini, atau kita mengembangkan dengan profit tadi, mengembangkan pengadaan raw materialnya, bahan bakunya dan sebagainya, itu perusahaan itu akan sustainability. Ya, jadi bisnisnya itu bisa sustainability. Itu pandangan-pandangan yang kira-kira eh, penerapan daripada Kaizen tadi. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi sebelum ini eh, saya ingin eh, berikan waktu. Ada yang ingin tanyakan? Nanti kalau saya tersendiri saya kirimkan semalam saya janji nanti akan saya kirim slide yang lainnya lagi. Ya, oke ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada, kita lanjut Ki. Ya, jadi gini perkembangan eh, industri atau produksi ya di globalisasi eh, kita harus melakukan perubahan-perubahan. Ya, tidak bisa kita tidak melakukan sebagaimana yang dimukakan William Edward Deming ya mengemukakan bahwa kalau tadi melihat produk yang kita hasilkan itu rupanya produk itu perlu didesain ulang katanya. Ya, produk itu perlu didesain ulang. Karena gini, memang ada produk-produk yang sekarang ini, yang beberapa produk nggak dilakukan desain ulang. Seperti saya ingat itu odol ya, odol tapi masem ya. Itu nggak pernah dari dulu saya kecil itu sampai sekarang tidak didesain ulang. Tetap gitu. Tapi sudah memang eh, pemakainya itu sudah beda ya. Tapi kalau untuk produk-produk lain, untuk
di sasarannya untuk ya kaum muda-mudi atau milenial itu harus didesain. Karena dari desain atau packaging atau warna dan sebagainya itu membuat daya tarik membuat daya tarik daripada kaum muda. Itu menurut William. Jadi kalau untuk melakukan desain ini ya seperti tadi perlu riset pasar ya. Jadi riset pasar itu perlu. Nah, untuk melakukan eh, perubahan tadi. Jadi misalnya desain di sini kita ambil dulu masalah yang berkaitan siklus daripada produksi tadi, memanage itu dari pemasok material atau kita katakan di sini bahan baku dan peralatan. Kita mau memasukkan bahan baku itu, tentunya kita tinjau kembali bahan baku ini eh, kalau dia sifatnya mungkin negara mana yang masih ada, eksis dan banyak. Ya misalnya kita katakan eh, negara Amerika itu ya melihat palm oil itu tidak hanya dari Indonesia, tapi dia akan melihat juga dari Malaysia. Nah mungkin dialah harga. Bagaimana sifatnya memasukkan terhadap kita. Itu harus didesain ulang. Itu dari bahan baku misalnya. Ya. Kalau kita lihat dari pemasok bahan baku, tentu gimana penerimaan yang selama ini. Ini penerimaan ini menjadi pertimbangan kita untuk menguji bahan baku itu layak atau tidak sesuai dengan mungkin misalnya bahan baku itu kadar airnya ya eh, kemudian penyerapannya macam-macam tergantung jenis produk yang kita hasilkan. Ini akan memberikan juga pertimbangan. Terus kita lihat juga desain perubahan itu produksi ya produksinya itu mesin yang ada sekarang perlu perakitan lagi atau tidak? Ini menjadi pertimbangan juga. Ya, kadang-kadang mesinnya tidak sesuai dengan kapasitas atau order dari pelanggan kita. Ini harus didesain ulang. Contohnya aja gini, kita lihat ya. Jadi ada kecil saja saya usaha kerupuk lah. Nah, dipekerjakan kerupuk ini secara manual untuk pembuatannya. Materinya itu pun dari jumlah tertentu yang diambil dari nelayan. Jadi coba dibuat sedemikian rupa, ya. Nah, kerupuk itu dikelola dengan cara manual. Untuk mengadonnya aja manual. Sekarang kan sudah ada dengan teknologi yang sekarang. Apa perlu kita eh, mengadon dengan manual, pakai tangan, pakai apa gitu. Tapi dengan pakai mesin, ya investasi sebesar lakukan 2 juta. Tapi dengan dia lakukan adonan yang
pakai mesin itu eh, omset atau bahan yang bisa dijadikan untuk produksi itu lebih mahal, lebih banyak lagi. Misalnya seperti itu. Itu kita harus lihat, ya. Nah, itu masalah kita lihat tadi adonan. Tapi perlu juga itu ada proses namanya bikin kerupuk itu proses perebusan. Itu apakah dilakukan manual juga dengan cara kayu, dengan apa? Apakah itu eh, bisa kita ganti dengan eh, gas atau dengan yang lain? Ya, itu pertimbangan kita juga. Atau dengan batu bara, apa dengan lain? Atau ditemukan satu cara teknologi yang baik. Semua itu harus dilakukan perubahan. Ya, jadi perubahan desain itu ya akan kita lakukan. Misalnya kalau gitu ada terjadi perakitan mesin-mesin, ya, dan sebagainya. Itu yang kita gambarkan. Nah, kalau kita lihat sudah kita desain kita ini, mungkin produktivitas kita tinggi. Ya, metodenya pun kita sudah berbeda dengan mesin. Misalnya kalau yang tadi contohnya sudah ada produk kita seperti dodol gitu ya. Itu kan dijemur ya, udah dijemur dipotong-potong. Itu dijemurnya manual. Apakah kita pakai oven bisa enggak? Lebih efektif apa enggak? Atau potongnya secara manual itu dilakukan apakah lebih efektif? Tidakkah kita lakukan pemotongan dengan mesin tertentu? Ya dimasukkan ya dan ketipisan dan apanya terukur dia. Tapi kalau kita manual ya feeling lah perasaan dipotong gitu. Maka ada yang tebal, ada yang tipis. Nah ini juga perlu dilakukan ya. Hal ini saya perlu lakukan untuk memperbaiki kualitas ya. Samping kualitas dengan penerapan aplikasi teknologi itu kuantitas juga bisa ditingkatkan dan itu juga bisa mengurangi biaya cost. Itu yang menurut William ya menjadi pertimbangan kita ya untuk ini. Tapi bagaimana itu pelaksanaannya tidak segampang apa yang digambarkan William ya. Nah ini ada juga eh, yang kita namakan pola roda dimming ya dalam industri modern. Katanya dalam upaya industri modern ini tetap kita harus berpegang kepada prinsip yang harus kita lakukan. Perubahan juga. Ya saya kasih contoh ada riset pasar menurut roda dimming ini pertama sekali kalau kita mau melakukan perubahan di dalam proses produksi, memanage produksi, itu harus melakukan riset pasar ya, ya dengan eh, dengan tujuan untuk mengetahui atau keinginan dari konsumen. Sebenarnya secara ekonomi, secara teori ekonomi, ya, yaitu bagaimana menciptakan ya merealisasi ya atau merealisasi keinginan konsumen. Itu yang di zaman sekarang ini. Jadi kalau orang atau bisnis yang bisa merealisasikan keinginan konsumen, itu usahanya
pada awalnya jangka pendek itu eh, menguasai pasar, walaupun nanti sudah ada eh, polo atau pengikut-pengikut lain yang sama sejenis menjualnya. Contohnya, jadi kalau kita yang melakukan di awal itu kita katakan monopoli alam, karena nggak ada orang yang menciptakan kayak sama dengan kita produk barang dan jasa itu. Berarti kan kita monopoli alam dan itu eh, representatif ya dari konsumen. Contohnya banyak yang kita sehari-hari ini. Ya contohnya HP. Ya, HP itu mengalami polusi. Ya, yang sekarang ataupun program-programnya di HP itu sendiri mengalami polusi. Kalau kita lihat dulu masa saya masih ya kita katakan 20 atau 30 tahun yang lalu, ya HP kita seperti apa? Hanya bisa berkomunikasi. Ya belum bisa seperti chat, chatting-chattingan seperti sekarang. Tapi evolusinya bisa kita lihat. Udah banyak produk orang masing-masing di pasar persaingan bebas menghasilkan HP. Tapi ada yang berkembang pada itu mulailah Samsung ya. Samsung itu mencoba menteri yang baru yaitu dengan dua kartu ya. Sudah itu dengan cirinya berlipat. Coba waktu saat itu di tahun 2004 ya, saya ingat itu. Ini ya mau Samsung mengalami monopoli untuk produk itu. Ya dengan harga ya pada saat itu saya beli 5 jutaan lebih. 5.500.000. Tapi artinya 5.500.000 itu Samsung mengalami perubahan ya sesuai dengan keinginan pasar. Ya ada dua kartu. Ya walaupun berikutnya diikuti merek-merek yang lain ya yang bisa menekan dua kartu itu jadi murah ya tapi berkembang lagi ya Samsung ini terus berkembang lagi dengan penyajian eh, pakai pen lah bisa menulisnya bisa pakai macam-macam fungsinya itu ditingkatkan ya Samsung bukan Samsung saja yang lain-lain saya tengok mengikuti aja ya itu kita lihat Samsung. Nah, sampai sekarang Samsung sudah uh, walaupun merek iPhone yang lain pun ada ya, yang masing-masing punya karakter sendiri. Itu misalnya saya lihat perkembangan bisnis yang melakukan perubahan desain produk ya. Saya nggak tahu yang lain-lain apa sebesarnya desain produk banyak ya. Kalau sudah didesain produk tadi sesuai keinginan pasar, maka proses produksi ini memberikan secara efektif dan efisien, ya sesuai dengan keinginan pasar. Ya karena kalau udah kayak gitu, tapi itu hanya berjalan paling ada 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, edisi lain.
akan muncul seperti itu. Perkembangan edukasi lain ini perlu juga, ya. Nah, untuk hal terakhir, kalau kita sudah menghasilkan produk, pemasarannya. Kalau pemasarannya, sebaiknya produk-produk itu ada eh, purna jualnya. Ada merek HP misalnya di sini, tapi nggak ada purna jualnya di sini. Pelayanannya, servis dan sebagainya itu kurang laku. Jadi kalau kita menghasilkan suatu produk industri, itu ada purna jual, ada klaim, ada wadah untuk menerima laporan kejelekan daripada atau kekurangan daripada produk yang dipakai konsumen. Apakah itu keselamatan, apakah itu macam-macam, ya. Itu harus ada. Nah, itu yang dipertimbangkan kalau kita mau mengevaluasi, mengawasi em, eh, MP kita, manajemen produksi kita, ya. Dan itu terus berubah, ya. Nggak mungkin kita tidak berubah, ya. Ini pertimbangan kita. Jadi kalau secara teori, tadi kan kita membicarakan perlunya riset, riset pasar, ya. Jadi penelitian pemasaran ini mungkin sebagaimana yang di Malhotra mengungkapkan, eh, penelitian pemasaran itu bisa menyangkut faktor yang tak terkontrol. Bahwasannya barang-barang kita yang kita hasilkan itu bisa berpengaruh, ya, dalam pasar. Misalnya kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi kita tak memadai, itu tidak bisa perusahaan bisnis mengontrol keadaan kondisi ekonomi ini. Itu masalah bagi perusahaan. Ya juga eh, pengembangan IT atau kita lihat pengembangan IA itu juga kita nggak bisa mengontrol karena dampaknya pengembangan inteligensi ini, ya, sangat sangat tidak bisa kita kontrol. Begitu juga dengan persaingan, seperti yang semalam ada yang nanya bagaimana negara Cina itu memberikan subsidi kepada eh, pelaku bisnisnya untuk melakukan ekspor, ya, subsidi yang dibikin sehingga terjadi kekuatan penguasaan pasar itu dapat dilakukan dalam sejenak. Itu juga kita nggak bisa kontrol, ya. Kemudian hukum dan peraturan ini kita mungkin di era yang sekarang ini kita lihat bagaimana hukum dan peraturan itu yang seharusnya peraturan itu mentaati, tapi untuk orang tertentu bisa dilanggar. Dan faktor-faktor sosial dan budaya itu menjadi pertimbangan juga, ya. Jangan kita menghasilkan suatu produk, tapi di daerah lokasi itu yang terlarang, tidak mungkin, ya.
Ini menjadi pertimbangan itu. Itu baru kita lihat faktor-faktor yang tidak terkontrol. Perlu juga kita meneliti grup-grup pelanggan kita. Itu misalnya konsumennya dari mana? Kelas bawah atau kelas atas? Karyawan, ya ini juga saluran distribusinya kayak mana? Agen-agen yang kita masuk di wilayah-wilayah tertentu. Ini juga perlu menjadi pertimbangan kita dalam mendistribusikan barang. Nah, kalau mungkin juga ada pertimbangan kita faktor terkontrol. Kalau tadi ada yang tidak terkontrol, kalau yang terkontrol itu yang kita lah bisa kita buat, yaitu hak produk, harga, promosi, dan saluran distribusi itu kita yang melakukan internal ya, seperti itu. Ini menjadi objek penelitian kita dalam melakukan perubahan ya produk atau produksi kita. Kemudian juga perlu eh, eh, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan oleh perusahaan itu tentang yang sekarang ini penyediaan informasi, ya, pembuatan keputusan pemasaran dan sebagainya. Jadi itu semua bisa dilakukan, ya. Tanpa kita melakukan itu, tidak mungkin kita bisa eh, berhasil dalam menguasai pasar, ya. Nah, riset itu sangat penting, ya. Ada yang ingin tanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan. Ada? Oh, enggak ada. Begini kita lanjutkan lagi, ya. Jadi hubungan riset ini banyak aspek yang kita
lakukan ya. Eh, dalam pemasaran ini mungkin perlu kita kembangkan ya. Itu yang menjadi pertimbangan kita kalau langsung kita lakukan. Mungkin berkaitan dengan pemasaran ini, saya informasikan misalnya eh, kalau topiknya proses perencanaan strategi dalam upaya ini, kemungkinan analisis situasi pemasaran ya yang menyangkut dengan analisis pasar, segmentasi pasar, analisis persaingan ya. Kemudian desain strategi pemasaran, penetapan pasar, sasaran, positioning ya, pengembangan produk baru seperti apa. Ini mungkin topik-topik ini bisa kita lihat ya. Misalnya pengembangan program pemasaran, strategi portofolio produk, strategi ya distribusi, strategi harga, eh, komunitas pemasaran. Itu topik-topik yang kita. Tapi topik pemasaran sendiri ada riset situasi, riset peluang, atau riset gaya hidup perilaku konsumen. Atau kita bisa lihat strategi pemasaran. Ada juga riset bergerak di bidang strategi, analisis pasar sasaran, positioning ya, atau eh, tes konsep produk atau tes pemasaran. Jadi ya dilakukan tes produk, tes pemasaran. Kemudian ada juga nah, masalah menyangkut dengan produk. Itu ada juga riset-riset kita bandingkan komparatif produk kita dengan produk yang lain. Ya, itu juga menjadi pertimbangan. Misalnya ada juga riset pengembangan program, kepuasan konsumen, kualitas layanan, cycle time, retailing, ya, logistik. Kemudian juga mempertimbangkan analisis permintaan, ya, perkiraan penjualan, efektivitas periklanan, ya, dan sebagainya. Saya beri contoh satu riset ya, satu riset ini misalnya begini, saya sambung lagi riset kita yang semalam yang kita persoalkan ya. Ini contohnya begini, tadi ada rokok gudang garam dengan Panamas tadi. Kita mau komparatif ya, tapi problem solving. Apa yang bisa kita lakukan untuk eh, produksi kita, produk-produk kita. Nah itu supaya kita mengikuti keinginan daripada konsumen melalui apa yang mereka sudah nikmati terhadap suatu produk. Misalnya tadi gudang garam itu melejit, ya melejit selnya. Tentu kita ingin tahu. Nah risetnya begini, komparatif ya. Jadi caranya ya, ini caranya. Artinya, jadi kita ambil dua jenis rokok, rokok gudang garam dan rokok Panamas. Rokok itu kita buka, maksudnya kita buka packagingnya, tinggal satu-satu. Dan setiap rokok itu kan ada simbolnya.
Kalau di gudang garam itu ada merah, di apa? Itu simbolnya kita tutup. Begitu juga di rokok Panamas, simbolnya kita tutup. Terus sudah kita lakukan ini pengujian ini, kita tanyakan kepada ya, perokok yang betul-betul perokok lah. Apa yang kita tanyakan? Nah, kita datang atau ke rumah atau di kedai atau di mana, ya kita lakukan wawancara ya. Tapi caranya begini, kita lakukan, kita ambil rokok. Pertama kita kasihkan rokok Panamas kita. Misalnya rokok itu kita kasih sama dia. Terus suruh dia eh, atau satu bungkus ya. Tapi enggak lah, satu bungkus enggak. Tapi satu buah gitu ya, satu biji, satu rokok lah gitu ya. Kita kasih, dia sulut di situ, kita kasih korek api, coba dia rasakan. Pertama dia buka gitu, dia isap, dia bakar. Nah itu udah ada pertanyaan. Gimana Pak? Eh, eh, apakah rokok yang di ini tadi mudah dibakar? Bukan dibakar apa maksudnya? Diisap. Ketika diisapnya, ditariknya diisapnya itu kita tanya, gimana asap yang diisap? Dari rokok itu asapnya macam mana? Nah, sudah ada sangat tinggi sangat itu kan. Kemudian udah itu gimana sausnya? Itu ditanyakan sausnya kayak mana, ya rasanya, aromanya kayak mana, dominan aroma apa, cengkeh kah atau yang lain, ya bagaimana, kemudian itu ya semua kita tanyakan, ya keras enggak ditariknya atau enggak, itu semua ditanyakan terhadap rokok itu. Yang tadi begitu juga kompetitor rokok lagi satu yang lain, ya tidak seketika itu, tapi besok kita datang lagi dengan dia, jumpa kita tanyakan lagi hal yang sama pertanyaannya. Sudah ada data sama kita berkas, barulah kita lakukan komparatif, ya, membandingkan apa sebenarnya eh, realisasi konsumen itu, eh, perokok-perokok itu terhadap rokok kita. Nah, pencetusan-pencetusan itulah yang kita menjadi pertimbangan. Kalau gitu harus kita rubah. Terutama misalnya masalah saus. Ya, sausnya itu macam mana. Kalau gitu kita cari bagaimana bikin tarian rokok itu sausnya terasa. Terasanya di mana? Di cengkehnya atau di tembakunya atau di lainnya. Silakan, kita harus desain ulang. Itu salah satu riset misalnya yang saya katakan tadi. Ya termasuk saya katakan riset yang tadi problem solvingnya tadi. Nah saya ingin sampaikan juga bagaimana kalau kasusnya itu masalah di rumah sakit. Eh, Rumah sakit kan fenomenanya rumah sakit terus bertumbuh, berkembang, ya. Tapi bagaimana menahankan supaya orang tertarik dengan rumah sakit kita? Yang kita harapkan ada promosi mouse, mulut ke mulut.
Nah, kayak mana kita lakukan? Artinya kita menganalisis pasien, loyalitas pasien di rumah sakit X gitu. Kalau kita bicara loyalitas, berarti artinya gini, kalau pasien sakit, dia nggak mau kemana-mana, dia balik lagi ke situ. Itu bagaimana caranya? Tentu berkesan dia dengan kepuasan pelayanan, ya. Nah, kalau kepuasan pelayanan itu harus dipertimbangkan juga komponen lain. Harus ada fasilitasnya memadai baik, sesuai harganya baik, sesuai, ya. Nah, itu juga satu riset bagaimana kita melihat loyalitas dari pelanggan kita, ya. Atau di supermarket, pelanggan supermarket bisa kita lihat juga loyalitas belanja di supermarket, ya. Itu menjadi pertimbangan riset-riset yang dilakukan. Semua temuan-temuan yang dihasilkan di situ itu akan dilakukan kebijakan, kebijakan terutama melakukan perubahan, ya. Kalau kita tidak lakukan perubahan ya nggak mungkin, ya. Ini menjadi pertimbangan kita, ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa misalnya di manajemen, ya, sebenarnya untuk melakukan perubahan tindakan di upaya total revenue itu dilakukan dengan produk. Jadi kalau kita lihat di slide itu ada produk, ada price, ada place, ada promosi yang menentukan tingkat penjualan kita. Kalau kita lihat produk itu komponennya ada daftar harga, kemasannya kayak mana, mereknya macam mana, size-nya macam mana, pelayanannya macam mana, modelnya macam mana, kelengkapannya macam mana, ya jaminannya bagaimana, garansinya bagaimana. Dari produk kita, pengambilan itu yang menentukan produk kita itu. Jadi produk ini akan baik, akan menentukan eh, berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan. Tapi riset ini perlu dilakukan. Ya, sepanjang ini ya, saya coba bawa. Begitu juga harga pengambilan, ya, daftar harga, gimana daftar harga yang ada, diskon yang diberikan, tukar tambah ada nggak, ya, periode pembayaran, yaitu kredit. Ini menyangkut dengan harga. Ini mempengaruhi tingkat penjualan. Ya, kemudian pris, ya, tempat, ya, itu bagaimana dengan saluran, ya, distribusi, cakupannya apa saja, lokasinya gimana, ya, dengan persediaan bagaimana. Itu menyangkut dengan place. Tapi yang terakhir adalah faktor promosi. Kita lakukan dengan advertising atau sale promotion, atau kita lakukan dengan personal selling, ya, atau public relation, atau direct marketing. Nah, ini kira-kira konteksnya marketing nih dengan perlakuan.
elemen-elemen indikator-indikator tadi masing-masing di elemen dimensi-dimensi ini harus kita lakukan perubahan cara-caranya. Kalau tidak, tidak akan menggerakkan faktor-faktor ini. Inilah yang kita gambarkan semuanya. Jadi dari gambaran itu kita bisa melakukan riset ya. Sebenarnya eh, saya memberikan tugas dari sini. Coba berikan ini tanggapan di pasaran kan gini, feedbacknya dari materi ini, tapi berkaitan sasaran saya itu eh, rekomendasi evaluasi dari saluran pemasaran ini yang akan dilakukan kebijakan-kebijakan perubahan di dalam tindakan saluran, terutama produk ya seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Kalau gitu ya termasuklah tadi harga bagaimana. Ya, kalau gitu saya coba kajian semua riset saja. Ya, semua riset aja. Ya, misalnya gini, saya nggak tahu barang yang ada di Batam itu apa, atau di daerah tempat kalian itu, yang sederhana aja. Kalau saya ambil satu produk ya tertentu, yang mungkin makanan ya makanan mungkin. Makanan apa yang memang ada makanan, ada misalnya coklat, ada roti, ada apa, ya. Tapi nanti kalau roti, nggak semua orang untuk melakukan roti. Ya kan? Kalau gini, gini. Di sana kan banyak kuliner. Ya. Tapi intinya coba bikin judulnya, terserah lah. Kuliner kan ada macam-macam situ kuliner. Ada yang di kafe, ada yang di apa. Strategis. Atau karena uh, promosinya. Ya, mungkin coba saya menugaskan semacam buat paper. Jadi judulnya analisis keputusan berbelanja ya di kuliner titik-titik lah kalian isi ya, terus di Batam Center atau di mana ya, itu tugas. Coba sasaran kita mau memberikan masukan bagaimana melakukan perubahan kebijakan manajemen produksinya itu. Apakah
itu menyangkut tata letaknya, apakah itu tata letak ya? Tata letak itu berkaitan dengan keberadaan eh, produk kita atau menyangkut dengan desain ya dan macam-macamnya ya. Coba dengan prinsip 4 tadi ya, 4P tadi. Tapi sasaran kita MP, bagaimana meningkatkan eh, apa menjalankan meningkatkan fungsi MP-nya tadi. Ya kan di slide sudah ada. Saya berikan gambaran tentang MP. Ya, oke. Seperti ada pertanyaan. Coba saya kan sudah bikin skripsi, udah pernah. Coba ditata, buatlah seperti itu. Ini salah satu penilaian saya, bagian daripada ujian. Jadi kalau syaratnya satu nanti ujian selain pertanyaan ya, tapi keterampilan ini saya minta coba buatlah. Tapi sasarannya tadi ya untuk meningkatkan fungsi MP tadi, aplikasi implikasi MP tadi, ya. Oke, ya itu tugasnya. Tugasnya saya pikir ini saya kasih sebulan ya. Kalau ini tanggal 21, maka tanggal 21 lagi saya sudah menerima tugas kerjanya. Ya, oke. Izin Pak. Ada yang komentar? Silakan. Tadi judulnya apa Pak? Analisis Sis, keputusan keputusan berbelanja berbelanja. ya di mana itu di KP apa atau Oh, bukan KP saja ya, rumah makan apa itu ya, di mana oh, Batam, tapi dia spotnya satu-satu ya, cuman kita menyiapkan konsumen. Ambillah kalian pelanggan itu 20 orang yang kalian wawancarai ya. wawancaranya 20 orang. Ya, jadi spotnya misalnya gini, di KP apa itu yang di universitas kita tuh, KP Agam ya. Nah, di KP Agam, ya kan? Di KP Agam, Batam, misalnya. Tapi mungkin ada kalian wilayahnya masing-masing. Di ada Tanjung Balai Karimun, ya silakan di Tanjung Balai. Tapi syaratnya 20 orang ya. Apa yang bisa kalian lihat implikasi dengan MP mata kuliah kita ini? Kan tadi sudah saya kasih MP itu ya. Seperti apa ya? Karena dalam MP itu riset katanya penting. Kita coba riset kecil ini bagaimana implikasi. Oke, judul tadi udah bisa, analisis keputusan berbelanja di KP ya. Tapi Atau bisa aja, restoran. hmm, Kalau bisa di aja, supermarket gitu Pak. bisa juga boleh. Kan di berbelanja di supermarket namanya apa, di mana dia, ya kan? Oke, Ya. ya oke. Jadi Saya pikir kalau wawancara itu apa? Maksudnya pertanyaan yang diwawancara itu apa aja Pak? Kira-kira. ya menyangkut tadi kan udah saya gambarkan, Hmm. ada isi di slide saya itu. Ya Pak ya. Gimana ya kalau produk yang kamu katakan tadi itu kan produk price plus promosi itu mempengaruhi tingkat penjualan, keputusan ya. Ya, ya. Nanti kalau misalnya keputusan dia situ sering sebulan berapa kali ke situ. Kalau berbelanja di supermarket tiap hari ya kemana-mana gitu. Dalam sebulan berapa kali ya? Ya Ya ada Pak. yang keputusan ke KP itu
setiap Sebulan hari. berapa kali? Nah, itu kita seperti itu aja. Ya, ada tugas ini. Tapi eh, misalnya produk kalau ke kafe itu kemasannya, gimana makanan, variasi makanannya, kan itu. Ya, apakah eh, segar? Coba ditimbulkan imajinasi yang ditanyakan dengan produk yang menarik. Ya, Ya, Pak. nah, ya itu semua. Harga, tanyakan harga, apakah harga apa istilah anak muda sekarang? Harganya kompetitif. Kalau saya bilang kompetitif, harganya apa? Ada istilahnya. Ya, kan itu nanti kan penilaiannya pakai liket saja. Harga sangat sangat menarik, sangat ini, sangat itu ya, dan sebagainya. Ya, oke, itu eh, tugasnya di tapi 1 bulan ya. Ya, Pak. Ya, ini di Pak mau nanya, ya. berarti tugasnya nanti kita analisis juga dia deskripsi aja atau kita olah lagi Pak? Atau kita lihat hubungannya gitu? Jadi waktu kalian pakai kuesioner itu Hmm. bisa kalian menggambarkan karakteristik konsumen. Tentu kalian kan tanya tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya. Nanti kita kategori yang tingkat pendapatan segini, yang sering masuk itu dalam sebulan berapa kali, berapa orang, kan bisa. Ya, itu deskriptif. Oh berarti deskriptif aja ya Pak ya kita ini Nah, kuantitatif lah. kuantitatif juga. Iya, Siap. itu Oke, kan oke. sudah ada eh, di apa di sini di slide itu di dekat terakhir ya itu ada kuantitatifnya seperti itu. Disesuaikan aja. Ya, Pak belum belajar. Nggak ada. Kita kalau gitu ada modelnya ini regresi kan waktu kita S1 kan udah ada belajar statistik regresi. Ya udah ditanyakan interpretasi. Nah, begini, saya juga jangan saya yang pandai menyuruh ya, tapi kebingungan kalian, misal kuantitatif, macam mana caranya Pak menyelesaikan kuantitatif. Boleh hubungi saya, tanya. Nanti justru kalau saya ke Batam, seperti ini hari Minggu saya akan ke Batam. Kalian tanya Pak, kuantitatif macam mana ngitung caranya? Saya akan kasih. Kalau ada kalian kumpul 5 orang, itu ya minimal. Kita duduk di kafe itu, kita ragakan, ya. Kita ragakan bagaimana cara menghitungnya, kemudian kita ragakan interpretasinya, ya. Oke, kumpul lagi kalian. Kalau berminat, ya tapi kalau nggak berminat atau sudah bisa ya nggak usah, ya. Oke, ada lagi? Izin Ada bertanya, yang Pak, pengumpulannya sudah? bagaimana, Pak? Eh, Gimana? Dikumpulnya ke admin ya, Pak? Iya, nanti di admin kita sama si apa itu di tanggal 21 juga ya kumpulnya. Siap ya. Itu bagian penilaian saya asal ujian. Jadi PT-PT ya. 50% itu dari situ, 50% dari eh, ujian ya. Oke. Ada yang lain-lain? Baik, terima kasih, Pak. Nah, kalau nggak ada, saya pikir saya padain saya nggak kurang apa nih, batu-batu aja nanti. Ya, oke. Ada yang mau dipoto? Iya, Pak. Boleh Bapak Ibu semuanya eh, izin dihidupkan Ya, on cam. ya oke. Ya, ada yang dimatikan fotonya. Nggak mau deh. Ya oke, saya
Tapi seharusnya kita harus jumpa-jumpa tatap muka sekali-sekali ya. Kita kumpul aja ketika saya datang sana, kita tambahan. Ya, ini belum selesai sih. Gantung. Oke, Elisa. Udah? Oke, boleh Semua, foto? Pak. Terima kasih, Pak. Udah. Yuk. Makasih ya. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak, Makasih, ya. Pak. Yuk, Terima kasih makasih. Pak. Terima kasih Ya. Pak. Sehat-sehat Pak. Yuk, sehat-sehat ya. Ayo kita lanjutkan lagi.